Halo semua. Jadi sebelum aku lanjut di video, izinkan pertama aku mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desa Putu Desi Kusma Dewi. Aku dari Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Tepatnya aku mengambil prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan. Pada kali ini, aku akan membahas tentang kode etik dan perundang-undangan. Nah, topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu kode etik profesi kebidanan. Sebelum itu, yuk kita simak videonya. Kode etik profesi kebidanan. Pada kode etik profesi kebidanan, kita akan membahas 3 subtopik, yaitu yang pertama, definisi bidan, yang kedua, definisi kode etik, dan yang ketiga, kode etik bidan. Langsung saja kita pada subtopik yang pertama, yaitu definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau cara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Yang kedua yaitu definisi kode etik. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam pelaksanaan pengabdian profesi. Kode etik harus memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, kode etik harus rasional tetapi tidak kering dari emosi. Yang kedua, yaitu kode etik harus konsisten tetapi tidak kaku. Ketiga, yaitu kode etik harus bersifat universal. Yang ketiga, subtopik yang ketiga yaitu kode etik bidan. Di mana kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rekernas IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan dan bab. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369 Menkes SK 3/2007 tentang standar profesi bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi bidan. Di dalamnya terdapat kode etik bidan Indonesia adalah suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi. Nah, secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab, ke-7 bab dapat dibedakan atas 7 bagian. Yang pertama yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu terdapat 6 butir. Dan yang kedua yaitu kewajiban bidan terhadap tugasnya 3 butir. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya 2 butir. Keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya 3 butir. Kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri 2 butir. Keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air 2 butir. Beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya, yang pertama yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, di mana yang A. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang B. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang C. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman
pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keputusan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang D, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang E, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang F, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap tugasnya, di mana yang A, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang B, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Yang C, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Yang ketiga yaitu kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, yang A yaitu di mana setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. Yang B, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, yaitu kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang A, setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang B, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang C, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, di mana yang A, setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Yang B, yaitu setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam yaitu kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa, dan tanah air. Yang A, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Yang B, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA atau KB dan keluarga. Oke teman-teman, nah jadi itu pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.